Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngaji Sejarah episode ketiga. Dalam episode ini akan saya mulai dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam faqala ashabah wa anta na'am kuntu ar'aha qararita li ahli Makkah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia memelihara kambing. Kemudian para sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, benar, aku pernah memelihara kambing dengan upah beberapa kirot bagi penduduk Makkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sirah Nabawiyah juga menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengembala kambing milik Bani Sa'ad bin Bakar dan juga milik dari masyarakat Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Hadis ini membuktikan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usia remaja sebelum menikah memiliki pekerjaan sebagai penggembala kambing. Ya, sebagai penggembala kambing. Banyak keterangan dari para ulama, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang tidak pernah menggembala kambing, atau biasa disebut dengan istilah angon wedhus. Pertanyaan yang menarik untuk dijawab, kenapa para nabi utusan Allah, khususnya baginda Rasulullah SAW, itu harus angon wedhus atau menggembala kambing? Padahal angon wedhus itu dianggap pekerjaan yang desa, kampungan, tidak menarik, rendahan, terus apalagi juga banyak lagi sebutan yang lain. Pokoknya sebutannya itu jelek-jelek. Bahkan ada yang menganggap menggembala kambing itu pekerjaan yang remeh-temeh dan hina. Coba bayangkan, anak-anak sekarang yang kita sebut sebagai anak milenial, tidak ada yang mau sebagai penggembala kambing atau angon wedhus. Kenapa demikian? Ya karena tadi dianggap tidak menarik, dianggap remeh-temeh, bahkan dianggap pekerjaan yang hina. Para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, peristiwa menggembala kambing yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, dari perspektif anggapan itu sendiri terhadap angon wedhus, dan yang kedua, perspektif dari pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan menggembala kambing atau angon wedhus. Mari coba kita ulas bersama. Yang pertama, tentang anggapan bahwa menggembala kambing atau angon wedhus itu pekerjaan yang desa, kampungan, rendahan, tidak menarik, bahkan hina. Maknanya apa? Kita dalam menjalani kehidupan jangan malu melakukan pekerjaan yang dianggap desa, kampungan, bahkan rendahan,
atau tidak menarik menurut pandangan orang lain. Ingat, tidak semua yang dianggap desa, kampungan, rendahan, dan tidak menarik itu adalah jelek atau buruk, tidak ada manfaatnya. Justru di balik yang dianggap desa menyimpan banyak keistimewaan. Di balik yang dianggap kampungan akan menyimpan banyak kemuliaan. Di balik sesuatu yang dianggap rendahan justru banyak keindahan. Lebih baik menjadi orang yang awalnya dihina tapi akhirnya mulia, daripada orang yang awalnya dianggap mulia tapi akhirnya dihina atau terhina. Lebih baik melakukan suatu pekerjaan yang awalnya dicaci maki tapi akhirnya penuh prestasi, daripada pekerjaan yang awalnya dianggap penuh prestasi tapi akhirnya justru dicaci maki. Lebih baik jadi orang yang awalnya dianggap pengkhianat tapi akhirnya bermartabat, daripada manusia yang awalnya dianggap bermartabat tapi justru ujung-ujungnya sebagai pengkhianat. Intinya, suatu pekerjaan yang dianggap hina itu belum tentu terhina, tetapi justru bisa jadi yang dianggap hina itu akhirnya akan menjadikan seseorang lebih mulia. Ini makna pertama dari menggembala kambing dari perspektif anggapan yang dianggap rendah atau ndeso tadi itu. Para pemirsa, dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Yang kedua, makna menggembala kambing yang kedua dari perspektif pekerjaan itu sendiri. Makna menggembala kambing atau angon wedhus dari perspektif perbuatan memiliki makna kepemimpinan. Menggembala atau seorang yang angon wedhus itu posisinya selalu berada di belakang. Karena apa? Dia harus mengawasi, mengarahkan, membimbing hewan gembalanya itu agar selalu di jalan yang benar dan bisa memastikan bahwa hewan peliharanya itu benar-benar aman dan nyaman, tidak mendapat gangguan dari manapun. Sama halnya dengan seorang pemimpin, harus senantiasa berada di belakang rakyatnya untuk memberi semangat, membimbing, serta mengayomi atau melindungi agar rakyatnya benar-benar merasa aman dan nyaman, tidak diganggu dari pihak manapun, baik gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Penggembala kambing juga harus bisa membawa hewan peliharanya itu ke tempat yang banyak makanan, sehingga hewan peliharanya itu benar-benar bisa makan dan kenyang. Begitu juga seorang pemimpin harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar rakyatnya bisa terhindar dari kemiskinan, agar rakyatnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa merasakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Seorang penggembala juga harus memiliki sifat-sifat yang sabar dan peka kepada apa yang dilakukan oleh hewan piaraannya, yang tentunya hewan-hewan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu juga para pemimpin
harus memiliki sifat yang sabar dalam menghadapi berbagai problem, aspirasi, atau tuntutan dari rakyatnya, supaya rakyatnya itu bisa terbebas dari beban penderitaan yang dialami itu. Pemimpin juga harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Pemimpin jangan sampai menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Pemimpin juga tidak boleh memanfaatkan penderitaan rakyatnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Dengan pekerjaan mengembala kambing itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa menjadikan Rasulullah sukses sebagai seorang pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan, sehingga menjadi pemimpin yang berpengaruh di dunia dari zaman dulu sampai sekarang. Seperti bukunya Michael Held yang berjudul 100 Ranking in the World yang diterbitkan pada tahun 1978, menempatkan Rasulullah peringkat pertama tokoh yang berpengaruh di dunia. Perlu pemirsa ketahui bahwa Michael Held adalah seorang guru besar astronomi dan fisika di perguruan tinggi Maryland, Amerika Serikat, dan mereka beragama Nasrani. Dia mengakui kehebatan baginda Rasulullah SAW yang waktu kecil sebagai pengembala kambing atau angon wedhus. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa mengembala kambing atau angon wedhus adalah pekerjaan yang memiliki makna sangat mulia. Oleh sebab itu, kita jangan mudah menyepelekan atau merendahkan, apalagi menghina suatu pekerjaan. Asalkan pekerjaan itu kita laksanakan dengan sesuai aturan dan etika yang baik, maka insya Allah akan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan mulia. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat ketemu di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.